Jangan sampai perasaan ini jadikan hujjah. Jangan sampai perasaan yang tadi disebutkan hilang cinta. Enggak, cinta enggak akan hilang. Harus difahami, cinta tidak akan hilang. Kalau betul di saat kita mencintai karena Allah cinta. Akan tapi kami sampaikan, cinta tidak akan hilang. Akan tapi kadang tampak dalam bentuk yang berbeda. Maksudnya, Bu ya? Bentuknya berbeda-beda. Orang mencintai kan tidak harus dengan sanjungan ya. Ya kan? Kadang dengan teguran keras. Ada atau tidak? Iya. Kadang dengan cubitan kepada anak kita. Ya kan? Iya, Bu. Selagi cinta, tetap cinta. Kalau ternyata cinta berubah menjadi benci, tentu karena hal lain ya, bukan karena cinta itu sendiri. Jadi gini loh, kenapa saya menjadi benci pada seorang? Jadi bisa jadi kebenciannya kepada seseorang itu adalah juga makna cinta itu sendiri. Saya mencintai seseorang karena Allah. Ya kan? Karena saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dia tidak sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi dan sebagainya. Lalu berubah menjadi benci. Tapi bencinya karena apa? Karena Allah, bukan benci zatnya kan? Itu anak misalnya. Dengan anaknya tetap pada dasarnya dia punya cinta. Sehingga dia berkata, kalau seandainya dia kembali, saya akan tetap mencintainya. Nggak akan berubah sesungguhnya. Jadi begini maksudnya. Cinta tidak akan hilang. Hanya sebagian orang menganggap cinta itu hilang atau berubah. Padahal cinta itu seperti itu pasang surut. Ada pasang surut. Maka pernikahan itu, maka hendaknya memperbaharui cinta. Ada sebagian mengatakan dalam tempo 3 tahun itu harus ada, itu bisa ada kemerosotan cinta. Ini diamati oleh pakarnya bahasanya dalam pernikahan 3 tahun itu ada bukan merosot sebetulnya. Ya. Akan tapi kadang dirasakan cinta hilang, ada kemerosotan. Lah kemerosotan ini maknanya apa? Kita hendaknya pandai-pandai di tahun ketiga ini untuk memupuk kembali cinta. Supaya naik lagi. Dan terus nanti ada fase 3 tahun berikutnya akan mengalami seperti itu. Tidak tahu kenapa mereka mengatakan 3 tahun. Paling tidak maksudnya begini. Ada masa turun gitu saja. Saya tidak berpegang dengan 3 tahun. Setiap orang 3 tahun. Jadi di saat ada kemerosotan ini, jangan langsung itu dianggap sebagai hilangnya cinta. Tidak. Memang begitu iramanya. Tinggal sekarang, misalnya biasanya ada tambahan anak, baru pengikat baru lagi, ya kan? Atau membangun kemesraan baru lagi, misalnya rekreasi atau kunjung ke orang tua dan sebagainya, silaturahmi dan sebagainya. Sehingga seorang suami yang semula sudah kurang cinta kepada istrinya, ternyata istrinya mengajak silaturahmi ke keluarga sang suami, tumbuh lagi cinta. Kemudian ada yang mengucapkan atau memberikan hadiah dan sebagainya, membuat puisi. Harus ada pemupukan cinta kembali. Sebenarnya bukan hilang, irama itu selalu ada begitu. Jadi orang itu menganggap di saat cinta itu mulai merosot, itu dianggap itu hilang cinta. Nah, kemudian kita harus memahami bahasanya ada saat semacam itu. Pasangan kita pun juga demikian. Ada saat merosot. Maka di saat merosot itu sendiri mulai ada perubahan. Di saat ada perubahan dari istri, misalnya istri mengalami perubahan di dalam cara berinteraksi, komunikasi. Lalu karena kita sudah ada kemerosotan juga, mereaksi cara ngomong istri yang kurang baik menjadi reaksi yang panas, yang tidak baik juga. Nah, di sini biasanya awal kehancuran mudah terjadi. Kami tidak mengatakan di tahun, hanya kita menyebut sebagian tokoh 3 tahun. Tapi bisa saja 10 tahun, 15 tahun tiba-tiba ada kejadian semacam ini. Nah, sehingga di saat pasangan kita itu ternyata punya kalimat yang tidak sesuai karena merosotnya cinta tadi, disambut oleh kita juga yang serupa, sehingga akan menjadi pertengkaran. Maksudnya kami sampaikan, masa ini akan selalu ada pada semua orang dalam menjalani kehidupan ini. Ada suatu ketika kita tidak merasa, kurang cinta dan sebagainya. Bukan hilang cinta, perlu dipupuk kembali. Tapi kalau orang beriman, biarpun cinta tidak ada, mengabadikan pernikahan nggak susah kok. Kan hidup kita tidak hanya dengan cinta saja, kan masih ada kasih sayang yang harus kita tumbuhkan. Kasih sayang nggak? Kasih sayang adalah tidak mencintai, tapi bisa berkasih sayang. Bukankah itu umat Nabi Muhammad SAW? Kan begitu. Bukankah itu adalah ibu daripada anak-anak kita? Bukankah itu ayah dan anak kita? Masih bisa. Biarpun tanpa cinta. Bahkan dengan akhlak yang mulia sekalipun. Tanpa cinta, orang bisa menjalani hidup.
Dengan kepandaian seseorang, ini babnya akhlak baru lagi. Baru lagi apa? Menjaga perasaan. Jadi bagaimana kita menjaga perasaan pasangan itu penting. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.